si glowing potion yang forever probiotics, dan juga apa sih namanya, kok gue jadi lupa. Oh, Bivida. Hai, welcome back to Female Daily Networks YouTube channel, sama aku Tasya. Di video kali ini aku pengen share skincare apa aja sih yang biasa sehari-hari aku pakai, either itu AM ataupun PM. Kalau misalnya kalian penasaran produknya yang bakalan aku obrolin apa aja, keep on watching. Nah, sebelum aku mulai discuss produknya, aku pengen jelasin dulu jenis kulit aku. Seperti yang kalian tahu, mungkin udah beberapa aku sering kasih tahu juga kalau jenis kulit aku tuh combination, cuman emang more to oily. Cuman kadang ada beberapa momen atau beberapa saat yang kalau misalnya emang udaranya lagi nggak terlalu bagus tuh biasanya malah aku jadi kombinasi tuh dry. Nah, cuman di sini beberapa aku akan lebih banyak discuss ke more to oily karena keseharian emang aku lebih banyak aktivitas, jadi lebih gampang oily walaupun combination gitu. Jadi aku start biasanya kalau yang skincare itu aku pasti cleanser dulu pagi. Oh ya, by the way, aku tuh sebenarnya kalau cleanser nggak terlalu picky karena hampir semua cleanser aku bisa-bisa aja selama itu nggak terlalu foamy. Jadi sekarang cleanser yang lagi aku pakai ini adalah dari Glowing Potion yang Forever Plus yang warna ungu. Ini Pro Youth Low pH Cleanser. Kenapa aku suka produk ini? Karena produk ini lumayan gentle di aku. Dia tuh bukan tipikal cleanser yang berbusa, tapi tetap bisa berasa kulitnya tuh terbasmi gitu loh, semua kotoran-kotorannya walaupun nggak ada busanya gitu. Terus yang aku suka juga dia tuh teksturnya lumayan milky tapi nggak terlalu creamy, dan baunya tuh enak banget, agak-agak kayak bau almond gitu. Nah, ini jadinya sekarang aku lagi pakai ini buat cleanser either AM ataupun PM. Setelah udah cuci muka abis mandi itu aku pertama pakai toner dulu. Ini tonernya aku pakai dari Studio Tropic yang Probiome Skin Tonic. Sebenarnya ini plumping formula for very dehydrated skin. Jadi emang dia tuh teksturnya lumayan agak creamy sih, cuman bukan yang terlalu lengket banget gitu. Dia sangat berair, cuman emang pas udah diaplikasiin ke muka tuh agak lumayan creamy gitu loh. Nyerapnya tuh cepat, dan yang aku suka dia tuh membuat kulit aku terhidrasi dengan baik. Walaupun kulit aku oily sekalipun ya, tapi menurut aku cocok-cocok aja karena nggak buat kulit aku tuh jadi oily di siang atau sore hari pas udah aktivitas gitu. Kalau misalnya nih aku lagi males banget ya, cuman pakai toner ini aja tuh sebenarnya udah fine-fine aja. Cuman biasanya males kan jangan keseringan juga. Jadi tetap aku pakai skincare yang lainnya juga. Dan yang aku suka dia tuh ada Bivida Lacto Probiotics, PGA Quadruple HA, Crystal Ice Plant, dan kolagen. Jadi tuh dia tinggi banget akan probioticsnya, dan aku suka banget memang skincare yang mengandung kandungan probiotik karena aku suka banget ingredients yang bisa ngejaga skin barrier gitu. Nah, selanjutnya aku pakai eye cream. Kalau buat aku eye cream tuh penting banget karena bagian bawah mataku tuh lumayan kering dan udah kelihatan fine lines-nya. Plus kalau misalnya aku lagi capek banget atau kalau misalnya aku lagi kurang tidur, itu langsung kalau bangun tuh cepet banget gelapnya. Bahkan orang-orang tuh bisa, kok lu gelap banget sih bawah mata? Tuh kalau misalnya lagi capek banget tuh selalu kayak gitu. Jadi aku selalu pakai eye cream walaupun mungkin nggak ngaruh-ngaruh banget, tapi buat prevent aja. Ini lagi pakai La Roche-Posay yang Anti Dark Circles Brightening Care. Nah, dia tuh packagingnya kayak gini, dan aplikatornya itu tuh dari besi dan dingin gitu loh. Jadi pagi-pagi kalau misalnya pakai ini bisa sekalian ngedepuff bagian bawah mata. Plus yang aku suka produk ini itu tuh semacam kayak ada tone up creamnya gitu. Jadi kalau misalnya dipakai pagi itu tuh sekalian kayak agak semi concealer, walaupun dia bukan yang tipe berwarna banget. Ntar pas udah di blend tetap hasilnya tuh nggak ada warna. Dan aku pakai ini sebenarnya lebih buat menjaga aja sih biar tetap lembab dan nggak kelihatan fine lines-nya banget gitu kalau misalnya emang lagi make upan. Terus selanjutnya, ini baru banget tadi pagi abis pas aku pakai. Ini tuh adalah essence dari The Bad Box yang Jade Galacto. Sebenarnya mungkin nggak terlalu banyak teman-teman yang terlalu mikirin banget harus pakai essence atau enggak karena udah pakai toner, tapi aku ngerasa kadang at some point itu tetap aku sebelum serum aku pre-serum dulu pakai essence gitu. Aku sejujurnya lupa ingredientsnya apa aja, tapi dia itu memang dikhususkan untuk anti-aging dan teksturnya itu super light banget kayak air. Jadi kalau misalnya pakai nggak perlu terlalu banyak produk.
karena sebenarnya emang ini cuma pre-serum doang sih, jadi buat nge-prep sebelum pakai serum. Nah, serumnya kalau pagi itu aku pakai dari Manyo yang Bivida Biome Complex Ampule. Kalau pagi sebenarnya aku cari serum yang buat hydrating aja sih, sama memperkuat skin barrier, karena aku nggak mau terlalu neko-neko. Pagi itu tuh biasanya kan banyak aktivitas, atau kalau misalnya juga harus ke kantor pasti aku kena outdoor, jadi aku nggak mau terlalu banyak yang acid karena takut, walaupun udah pakai sunscreen aku lumayan sensitif, takut kayak gampang perih dan segala macam, jadi aku mencari aman. Nah, si Manyo ini juga sama, kandungan utamanya tuh ada prebioticsnya juga, jadi memang aku sangat mengutamakan kandungan prebiotics untuk skin barrier. Sebenarnya aku emang nggak terlalu banyak skin concern kan sebenarnya, tapi untuk menjaga kulit biar tetap sehat dan semua produk yang aku pakai tuh ngaruh, jadi aku perbanyak pakai probiotics dan juga Bivida. Nah, setelah udah pakai serum, biasanya pasti pakai sunscreen kalau AM skincare. Nah, kalau sunscreen juga aku nggak terlalu picky selama sunscreennya itu nggak terlalu white cast dan juga nggak terlalu thick. Sekarang tuh lagi pakai White Lab ini yang UV Shield Tank Sunscreen Gel. Ini SPF-nya 50 PA++++. Nah, aku suka banget si White Lab ini karena dia tuh sebenarnya teksturnya agak sedikit milky, tapi pas udah di blend tuh beneran kayak gel gitu loh. Jadi tetap ngehidrasi tapi nggak ada feel kerasa tebel atau kayak nggak cepet nyerep gitu. Dan pas udah di blend dan udah kepake, itu tuh nggak ada rasa sama sekali kayak pakai apa-apa dan nggak ada white castnya juga. Jadi sekarang lagi pakai ini. Nah, aku udah jelasin kan AM skincare aku kurang lebih apa-apanya aja. Nah, sekarang aku mau discuss PM skincare aku kayak apa. Nah, untuk PM skincare sebenarnya ini kelihatannya kayak lebih banyak kan, tapi sebenarnya produknya sama-sama aja. Jadi aku akan skip yang tadi udah aku bahas. Cleanser aku tetap pakai yang sama. Kalau misalnya PM skincare kan biasanya sehari-hari tuh pasti aktivitas dan segala macam. Aku tuh bukan tipikal orang yang suka pakai cleanser balm gitu. Lebih prefer langsung cuci muka pakai cleanser, dan cleansernya ini tuh bisa menghapus alis aku aja sih cukup. Cuman biasanya kalau pakai maskara itu aku biasanya pakai micellar water. Cuman aku nggak bawa. Dan kalau misalnya sehari-hari emang aku nggak pakai base foundation yang terlalu tebel, dan emang nggak pakai sih, jadi emang aku nggak ada cleanser khusus buat base makeup gitu, karena menurut aku pakai cleanser aja cukup. Terus habis itu lanjut sama kayak AM, langsung pakai toner dan pakai eye cream. Nah, untuk pre-serumnya ataupun essence itu sama juga, tetap pakai ini sih The Bad Box. Cuman kalau misalnya emang aku lagi jerawatan, biasanya aku ganti pre-serumnya itu aku pakai dari Skin Angel yang Madagascar Centella Ampule. Nah, ini itu sebenarnya kan dinamainnya Ampule, which is sebenarnya agak sama serum. Cuman aku pakai dia tuh as pre-serum ataupun essence karena light ini dia tuh bener-bener watery banget, jadi aku mengkategorikan dia tuh bukan serum tapi pre-serum karena light banget, cepet nyerep, dan dia tuh calming banget buat kalau misalnya lagi jerawatan gitu. Jadi aku selalu menyelipkan ini untuk pre-serum kalau misalnya emang aku lagi jerawatan gitu. Nah, kalau misalnya lagi jerawatan, serumnya aku pakai ini dari Innisfree, ini Retinol Cica Moisture Recovery Serum. Banyak banget teman-teman FD Babes lain yang juga pakai ini. Aku suka banget sama retinol ini karena menurut aku retinol ini lumayan nggak terlalu harsh di kulit aku. Plus karena dia ada sikanya, jadi dia menenangkan jerawat juga. Dan seperti yang kita tahu kan, retinol kan nggak cuman buat jerawat doang, tapi juga bisa bantu kulit kita untuk melawan fine lines gitu. Jadi biasanya aku pakai ini kalau misalnya, tapi mostly biasanya aku pakai ini kalau emang lagi jerawatan aja. Kalau misalnya enggak, aku nggak mau terlalu sering pakai retinol karena menurut aku belum perlu-perlu banget. Tapi ini sangat-sangat ngebantu sih. Biasanya tuh aku kalau lagi jerawatan pakai ini nggak sampai seminggu tuh biasanya aku udah skip lagi, nggak pakai lagi, karena emang aku pakai ini tuh untuk bantu ngempesin jerawat aja gitu. Nah, kalau misalnya lagi nggak jerawatan, udah selesai nih jerawatnya, udah mulai kempes dan udah kayak tinggal bekasnya doang. Jadi kalau PM skincare aku lebih fokus untuk menerangkan kulit wajah dan meratakan warna kulit wajah aku, karena memang ada certain part itu yang kulit aku tuh beda gitu loh warnanya gitu.
Itu aku biasanya serumnya pakai ini dari Klairs. Ini yang freshly juiced vitamin drop. Ini pure vitamin C, ada Centella asiaticanya juga, dan dia tuh hybrid stabilization technology. Nah, aku tuh suka banget produk ini karena aku tuh lumayan agak susah pakai vitamin C. Ada beberapa vitamin C yang kalau misalnya terlalu kenceng persenannya, itu di aku tuh jadi jerawatan. Tapi menurut aku si Klairs ini aman-aman aja di aku karena dia tuh teksturnya watery juga. Again, emang aku tuh suka banget produk yang lumayan watery. Cuman pas udah di blend itu tuh dia feelsnya agak-agak kayak oily gitu dan hangat gitu. Jadi buat kulit tuh nggak berasa harsh gitu loh. Dan pas udah diaplikasiin, walaupun dia tuh agak oily gitu, tapi di kulit aku tuh nggak buat kulit aku jadi makin oily, malah dia sangat ngebantu untuk hydrating juga. Habis itu dia juga cepet banget ngilangin bekas jerawat aku. Biasanya tuh sampai pudar banget, aku cuman butuh waktu 2 minggu pakai ini tuh bekas jerawat aku tuh udah pudar. Nggak 100% sih, tapi 90% udah menghilang gitu, tanpa aku harus ngerasa kulit aku terasa perih atau feels yang lainnya gitu. Ini tuh vitamin C juara sih, karena ada Centella asiaticanya juga, plus teknologinya itu yang ini kalau diusap kayak gini tuh anget gitu loh di kulit, bukan yang malah berasa perih atau gimana gitu. Jadi aku suka banget pakai ini. Aku lupa masukin sebenarnya kalau misalnya lagi kering banget itu, sebelum pakai moisturizer aku biasanya pakai oil dulu. Ini aku pakai Luxurious Facial Oil Serumnya by Beauty Lab. Ini juga pasti udah banyak banget temen-temen yang cobain dan pakai. Basically aku suka pakai ini karena dia itu lumayan hydrating dan buat kulit aku cepet banget. Ini glowing instan, pakai ini cukup banget sih. Kayak even 2 hari aja tuh kalau misalnya kulit aku lagi kering banget atau bandel banget, pakai ini tuh ngebantu buat ngebalikin moisture-nya gitu. Nah, moisturizernya ini aku pakai dari Studio Tropic yang Fresh Skin Barrier Cream. Nah, dia tuh ada squalane plus herbs water cream. Nah, aku suka produk ini sebenarnya karena packaging satu. Packagingnya mungkin bukan yang bucin packaging aku banget gitu ya, cuman yang buat enak karena dia ada spatulanya, terus hygienic, dia tuh dibuka tutup gini tanpa kebuka 100% gitu loh. Jadi kalau misalnya dibawa travel tuh aman-aman aja menurut aku, kayak enak gitu loh, compact, ada semuanya. Nah, dan yang aku suka dia tuh tipe moisturizer yang kelihatannya thick, tapi sebenarnya pas udah di blend itu tuh cepet nyerap dan rasanya tuh kayak gel gitu loh. Jadi enak gitu kalau misalnya dipakai. Buat kulit aku yang combi to oil itu nggak buat kulit aku jadi makin greasy kalau misalnya emang aku lagi pengen pakai moisturizer gitu. Buat menutup PM skincare aku, kalau misalnya emang bibir aku lagi kering banget, aku pakai lip balm dari Eucerin yang Aqua Pore. Sebenarnya banyak sih lip balm lain yang mungkin teman-teman favoritin atau banyak. Aku juga udah nyoba beberapa lip balm, tapi emang pasti balik-baliknya lagi ujung-ujungnya ke ini, karena si Eucerin ini tuh sebenarnya salep repair. Ini tulisannya repair salbe. Jadi dia tuh bisa nggak cuman buat bibir aja, tapi kalau misalnya punya bagian kulit-kulit lain yang emang lagi kering banget, dia tuh bener-bener besokannya kalau misalnya pakai ini tuh langsung membaik banget gitu. Nah, aku sukanya karena dia tuh tipenya emang lumayan creamy, tapi bukan yang greasy gitu loh kalau dipakai di bibir. Plus paginya tuh pas udah pakai, pas mau cuci muka, ya udah bibirnya udah kembali seperti biasa gitu. Jadi makanya aku selalu pakai ini. Plus kalau misalnya lagi jerawatan banget atau ada spot yang gede banget, biasanya kan aku bukan tipe jerawat yang beruntusan kan, tapi satu tapi gede banget gitu. Aku biasanya pakai si La Roche-Posay yang Evaclar Serum. Ini tuh aku dapat sampelnya. Sebenarnya ada beberapa orang yang mungkin jerawatan banget pakai ini jadi serum semuka, tapi kalau aku nih buat obat total aja, karena biasanya satu spot gitu aku pakai, makanya cukup punya dikit doang, satu spot aku pakai, besokannya tuh udah lumayan mengempes, membantu banget sih. Jadi aku menjadikan ini obat total jerawat gitu. Sama kalau misalnya aku lagi pengen me time, aku tuh tipikal orang yang amat sangat suka maskeran gitu. Sebenarnya aku udah mungkin beberapa kali mention di monthly favorite, aku mention lagi dikit aja. Kalau maskeran itu aku, 2 andalan aku adalah ini si Swisse yang Manuka Honey Detoxifying Clay Mask.
Ini biasanya aku pakai buat ngangkat sel kulit mati, atau kalau misalnya kulit aku lagi kusam banget terus butuh biar agak lebih cepet nih pakai vitamin C-nya ngaruh, aku biasa pakai ini seminggu sekali karena ini ngaruh banget di aku, nggak buat kulit aku jadi kering, ketarik kalau setelah pakai, tapi ngebantu ngangkat sel kulit mati dan nggak buat kulit aku jadi makin kering gitu. Dan menurut aku walaupun kulit kita kering sekalipun, itu tuh tetap penting sih untuk ngangkat sel kulit mati biar semua skincare yang kita pakai itu jauh lebih berpengaruh. Sedangkan untuk yang brightening-nya aku lagi pakai XSY New Skin Resolution Gel Mask yang kayak gini. Ini kandungan utamanya ada Heart Leaf dan juga 2% niacinamide. Aku suka banget ini karena dia tuh teksturnya agak kayak gel gitu. Jadi biasanya aku pakainya, aku masukin kulkas dulu, habis itu udah selesai cuci muka baru pakai ini. Jadinya kulit tuh dingin banget. Jadi kalau misalnya lagi capek, berasa banget pakai ini tuh kulitnya jadi kayak refresh lagi. Dan walaupun nggak langsung instant bright, tapi bisa kelihatan kalau misalnya kulitnya tuh jadi lebih bersih dan plump gitu. Nah, karena aku sangat care sama bagian mata aku juga pakai masker buat bagian bawah mata. Ini aku pakai dari Pond's yang Advanced Youth Eye Serum Mask. Ini tuh reduce puffiness and brightens under eye in 10 minutes. Sebenarnya sih kalau brighten under eye-nya nggak terlalu, tapi di puff-nya sih banget sih. Either aku pakai ini pagi ataupun malam. Aku biasanya taruh di kulkas dulu, terus habis itu biasanya aku bahkan pakainya setengah jam karena dia tuh mendinginkan bagian bawah mataku yang lumayan kering gitu. Dan yang aku suka dia tuh tipikal sheet mask-nya tuh yang dari hydrogel gitu loh. Jadi kalau misalnya aku pakai, kalau misalnya aku mau jalan-jalan atau nggak yang harus tiduran banget, dia tuh tetap nempel di bagian bawah mata, jadi nggak gerak-gerak kemana-mana. Kalau misalnya maskeran itu, ini aku pakai seminggu bisa sekali atau bisa hampir 2 kali. Kalau ini satu-satu sekali gitu. Nah, jadi segitu aja untuk skincare yang aku pakai. Kalau misalnya kalian ada yang pakai yang sama, kalau misalnya belum tulis reviewnya, jangan lupa tulis reviewnya di FB Apps. Terus kalau misalnya beberapa produk ini pengen kalian beli, kalian bisa cek juga di Beauty Studio. Jadi gitu aja untuk video kali ini. Thank you so much for watching and see you on the next video. Bye!